mesti datang, beresin, segala macam. Kalau ini dan ini, kemungkinan seumur hidup cuma sekali, ya kan? Sekali sakit, sekali meninggal, ya. Nah, ini sebenarnya piramida ini sebenarnya pengembangan dari namanya piramida ini. Ini adalah kita sebut dengan namanya protection. Ini kita sebut dengan namanya tabungan. Ini sebut dengan namanya pensiun. Ya, mana yang paling penting? Tabungan, pensiun, atau protection? Nah, ini yang harus kita ini. Nah, makanya puncak dari namanya insurance triangle ini adalah di protection. Nah, harus kita jaga di mana? Jaga di sini, ya. Nah, saya pernah bawa waktu itu yang ini adalah dalam hidup ini seseorang mengalami 3 fase. Ya, 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama adalah, ini kita bicara orang nggak suka asuransi ya. Saya setuju Pak Denis, kalau Pak Denis nggak suka asuransi. Saya orang yang anti asuransi. Kita samain, benar kan? Ya, karena apa? Kalau seseorang kita samain dengan dia, berarti sependapat dengan dia, egonya terpenuhi kan ya? Dan dia pasti senang sama kita, benar kan? Ya, karena kalau Bapak belajar tentang namanya ilmu DISC, ya ada namanya apa? Dominan, influence, steady, sama compliant, ya kan? Ini tipe 4 tipe ini kalau kita bisa mempelajari, ya, orang yang tipenya adalah kadang-kadang kenapa orang kita mau suruh dia closing nggak closing, karena dia tipe yang namanya apa? Tipe yang steady. Jadi apa? Kalau nggak didorong dia nggak ngambil. Ini saya pernah ikut satu seminar, itu dia adalah salah satu pakar DISC, ya kan? Saya lupa namanya, dari Amerika. Jadi begini nih, dia gambarin dengan gampang. Ada lift, tahu lift? Kita nih masuk lift kan ya, masuk lift. Begitu lift kebuka, ada yang masuk kan? Ada yang masuk. Liftnya pas mau tutup, ya kan? Ada nggak orang yang memang nggak di apa-apa juga tutup, dia pencet tutup. Padahal dibiarin juga dia tutup kan lift itu. Dia pencet tutup. Itu ketahuan itu orang tipenya dominan. Ya, tipe dominan. Nah, pada saat mau tutup nih, ya, ternyata apa? Ternyata ada orang dari jauh mau masuk ya, ada yang pencet buka loh. Orang tipe dominan tidak mungkin pencet buka. Tapi ada yang pencet buka. Itu siapa? Ya, nah itu yang tipe-tipe yang influence ya, dia pencet lagi buka gitu. Ya, buka. Bahkan apa? Kadang-kadang ada temennya dia keluar dulu, dia ngobrol, mau kemana? Ada bakmi aku enak loh. Ya, ini yang dominan ada semangat enak banget loh. Itu gua kemarin beli ya, itu 4 mangkok cuma 100.000 loh. Bersiomay 3 loh. Ih, anak gua suka banget. Gua ini enak ya, gitu kan ya. Nah, ada di dalam yang nggak komentar, diam aja gitu. Itu yang sebenarnya dia nggak masalah dia nggak masalah gitu aja. Jadi di itu kan. Nah, ada yang sudah. Nah itu kalau dia gambarin itu ya nanti ada makin pengembangannya. Nah kalau kita mengenal tentang itu, maka saat closing kita gampang. Kalau berhadapan dengan orang dominan, kita jangan menggurui, tapi kita menguatkan posisinya terus. Semakin posisi dikuatkan, dia mengambil putusan agama sama kita, dia senang banget diambil. Tapi seorang yang namanya tipe steady, kita harus benar-benar, ayo ya, ini udah poin SKAJ kan ya. Ini coba isi dulu tuh closing, belum tutup diterima loh. Ini karena ada sakit penyakit ini. Udah tekan aja sini suruh bininya. Nih, dari suami apa bininya saya tekan. Tipe steady memang harus di. Kalau influence dia mesti ngomong dulu ya kan. Cerita danau ajaib segala macam. Karena kalau langsung dia nggak dengar. Ya kan dia mesti cerita sampai puas baru dia mau ini. Ya, nah tipe compliance itu tipe yang rapi kan ya. Nah kita harus benar-benar kasih fakta-fakta. Menurut survei dari WHO, 67% di hari tua seseorang, orang itu meninggal karena terkena kondisi kritis. 67%. Itu survei WHO, bukan survei dari Om Said. Tapi apa? Seseorang kemungkinan terkena sakit kritis, ya kan? Ini
yang penutup selesai. Ini adalah orang mengalami sakit dulu. Ini kemarin ya, saya punya mama kan waktu bulan April meninggal dunia. Sebelum meninggal itu beliau itu sakit stroke. Jadi sakit stroke itu kita pakai suster yang mendampingi. Setelah dia meninggal dunia, ini suster kan berarti udah nggak kerja lagi kan ya, karena kita nggak enak. Ini suster tetap kerja sama kita dengan digaji sebesar suster juga gitu. Masih ikut kita sampai hari ini. Tapi aktivitasnya adalah dia cuci piring macam itu suster, ya kan? Nah, kemarin dia sakit sampai hari ini. Aku cuma bawa dia ke dokter. Cuma karena saya udah harus sering sini, sehingga saya tidak bawa ke dokter. Saya udah sempat bawa ke dokter, tapi masih sakit gitu. Yang saya bilang sama adik saya, beliinlah itu Santax, ya kan? Santax itu harus sakit. Ya begah-begah gitu loh, terus makannya nggak enak gitu. Ya ada Liperam ya kan, itu obat-obatan. Ini ada sakit flu, ini sakit batuk, ini sakit sariawan, ini sakit katakan sakit mencerna, katakan yang mencer karena habis makan rujak ya. Nah, saya mau tanya nih, untuk sakit seperti ini menurut Pak Denis, ini perlu nggak kita diasuransi? Nggak perlu. Kenapa? Karena ini tidak memakan duit banyak, ya. Ini hanya duit kecil. Tidak perlu asuransi. Setuju ya dengan saya ya Pak ya? Nah, kita pengukuhan dengan dia. Setuju ya? Kenapa? Karena ini obat-obatan, kita bisa stok di rumah. Semua obat flu, batuk dan ini, saya kalau ke Carrefour ya, saya beli itu tuh obat Dekolgen, ambil dua ini. Lalu obat apa lagi ya? Kupu-kupu, Panadol, beli ya, beli itu ada expired kan? Ya. Sekarang 2017 Desember itu udah expired gitu. Ya, tapi kita beli, ya kan? Kenapa? Murah ya itu obat. Murah. Ini obat. Biasanya kita beli semua ini. Ini nggak sampai cepeceng benar. Ya. Kemarin banyak lagi kamu masih bisa beli gorengan lagi, ya kan? Gitu ya. Nggak sampai cepeceng. Pakai bahasanya dia, nggak sampai cepeceng. Ini nggak perlu asuransi. Kalau kita beli asuransi ini bodoh. Nah, ada kondisi yang kedua. Ini namanya DBD. Ya, ini kita bilang misalkan ini apa? Yang lagi ini apa? Ada flu Jerman ya, ada ya? Oh, Singapura. flu Singapura ya? Kita Singapura ya? Jepang belum ada ya? Baru ke Singapura. Ya, flu Singapura ya? Nah, flu Singapura. Ini flu Singapura masih agak culun lah. Kita kasih aja lah yang lebih ini, ya kan? Tipes aja lah ya. Ya, agak sedikit ini lebih sakit dikit lah ya. Nah, ini kayak model kayak gini. Perlu nggak rumah sakit? Perlu, ya perlu. Tapi ini pun sebenarnya nggak perlu asuransi Pak. Kenapa? Ini DBD ini paling habis cuma 20 juta. Padahal 20 juta itu juga sayang kan. Bisa beli iPad loh. iPad kan 8 juta ya. Bisa dapat sampai 3 unit loh. Ini nggak perlu asuransi, ya uangnya cuma nggak banyak ya kan. Tetapi yang mirip ini ada satu yang kondisi yang benar-benar ini apa? Sakit apa nih? Ya, kanker ya. Ini uangnya banyak kan ini? Banyak. Nah, ini harus kita punya asuransi. Setuju nggak Pak Denis? Untuk yang sakit ini kita jangan pakai kantong sendiri. Kita harus pakai kantong asuransi. Biar uang kita tetap bisa kasih kepada anak kita. Ini orang bijaksana. Ini adalah ajaran dari orang-orang namanya orang Yahudi. Tahu orang Yahudi? Orang Yahudi itu orang terpintar di dunia ini. Saya cerita tentang orang Yahudi ya. Jadi Yahudi ini dulu emas adalah satu produk yang paling legitimate. Artinya apa? Dengan satu gram emas itu kita bisa tukar 1 gram emas, anggap 10 gram aja lah ya. 10 gram, 1 gram sekarang katakan 500.000 ya. 10 gram 5 juta. 5 juta bisa nggak beli 1 ekor sapi? Sapi yang muda gitu. Bisa ya sapi yang muda ya. Kalau sapi Brahma yang muda itu nggak dapet. Sapi kecil 5 juta. 10 tahun lagi dengan 10 gram emas tetap sapi itu tetap bisa dibeli. Karena apa? Sapi itu naik harga jadi 8 juta, emas itu pun jadi naiknya jadi 800.000 per gram kan gitu kan ya. Itu emas. Tapi kalau pegang uang rupiah, pegang 5 juta beli sapi bisa kan? Bisa. 8 tahun lagi? Nggak bisa kan ya? Gimana kita bilang orang Yahudi pintar?
orang Yahudi ini, dia itu dulu dia suka simpan emas. Setelah simpan, dia pinjemin kepada apa? Pinjemin kepada raja. Ya, saat itu Raja Inggris dan Prancis itu tidak perang. Mereka pinjemin sini bantu, pinjam Prancis juga bantu. Kalau yang kalah, ini kalah, yang untung itu kan dia tetap untung nggak? Untung. Yang ini kalau menang, dia untung juga. Yahudi nggak masalah, tapi dia pakai emas kan. Raja harus balikin emas ini berdasarkan dengan plus dengan bunga kan, atau keuntungan kan ya. Nah, pakai apa? Pakai kertas kan ya? Pakai kertas. Nah, saat pakai kertas, Yahudi lihat kalau ini raja mendadak bangkrut, bisa nggak balikin lagi? Cuma pegang kertas doang? Nggak bisa dong, dia pegang kertas doang. Ini kertas mau diapain? Kalau saham ya, katakan saham PT apa gitu udah tutup sahamnya, kita masih bisa klaim nggak itu sahamnya itu? Udah bangkrut ya kan? Nggak bisa, udah jadi kertas koran aja kan ya. Nah, dia pintar, dia mikir apa? Ini harus dibikin jadi uang kertas. Jadi kalau saat Pak Said mau pinjam duit sama dia kasih uang kertas kan ya. Emasnya tetap ada, emasnya ada, tapi uang kertas ini harus diakui di dunia. Dia harus bikin namanya bank dunia, ya kan? Lewat bank dunia ini, semua transaksi berdasarkan uang kertas, dan uang ini bisa ke sini dan ini bisa ke sana berdasarkan kurs kan ya. Nah, kenapa kurs kita bisa kalah sama dolar ya kan? Pada awalnya kalau kita bagi, semua kurs itu sebenarnya sama, 1:1. Tapi di kenyataannya bisa beda karena yang ini cadangan emasnya. Kalau kita mau taruh bank dunia kan harus cadangan emas kan ya. Kalau saya taruh 500 juta, 500 kilo emas, maka saya bisa cetak 5 lembar kertas, uang kertas. Misalkan contoh ya, suatu hari saya nggak ada uang, tapi saya pengen cetak uang lagi. Uang itu harus dicetak lagi, tapi emasnya tetap sama. Berarti uang saya udah mengalami penurunan value kan ya. Nah itulah. Nah Yahudi, dia pintar dalam hal apa? Semua uang yang dia kelola itu uang orang lain. Dan kalau dia mati, dia tidak tinggalkan utang. Asuransi lahir dari mana? Inggris ya. Inggris itu sebenarnya orang apa dulunya? Orang Yahudi itu dia migrasi kemana? Ke Amerika kan ya. Waktu di Amerika makanya dia free kan ya, freedom, ya kan, liberty. Itu kan orang-orang Yahudi yang itunya, ya kan, duduk di semua enggak. Nah, yang kita bicara orang Yahudi, orang paling pintar. Dia tahu asuransi itu penting. Waktu Hitler mengiksa habis semua orang kaya Yahudi, toh orang terkaya di dunia tetap Bill Gates, benar kan? Tetap Mark Zuckerberg kan, benar kan ya? Kenapa semua orang-orang itu kaya? Kan orang Yahudi, ya kan? Dia tahu bahwa bagaimana menghasilkan uang dengan uang kecil bisa uang gede. Itu Facebook, ya kan? Sekarang Facebook udah berubah jadi apa? Kita beli saham Facebook, tapi ada saham Instagram juga kan? Itu padahal yang punya juga sih Mark Zuckerberg juga, ya kan? Nah ini yang kita bicara apa? Uang kecil beli uang gede itu apa? Asuransi. Ya udah jam 9 lewat, saya sorry kepanjangan ngomong. Kita akhiri lah ya, next time aja. Karena apa? Karena ada yang pulang kemalaman. Saya dulu pernah di kantor kita ada yang kelas malam, pulang malam, kasih ngomong, besok suaminya telepon, ini bini gua pulang malam, anaknya besok sekolah, belum ada yang periksa ini. Oh ya sorry, makanya atas dasar itu kita akhiri lah ya. Kalau orang yang punya kakak